nanti dicantumkan sumber-sumber yang lain semuanya, terus kesaksiannya beliau seperti apa. Dan itu mungkin salah satu simpulannya nanti yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kita melakukan triangulasi data untuk menyusun rangka sejarah. Gitu. Bapak bisa menemukan buku-buku ini tuh dari tahun berapa? Saya ngumpulin mulai SMA, Mbak. Saya SMA hutan daerah, Mbaknya belum lahir. Kok bisa nyemplung ke Hobi tadi loh, Suka. Pak Adi itu suka. Tapi mungkin ada yang membuat Bapak suka. Mungkin karena kakekku terlibat ya. Oh itu. Kakek saya terlibat dan kakek saya meninggal sebelum saya lahir. Tapi waktu saya kecil, teman-temannya kakek itu sering ke rumah kumpul-kumpul sama nenek saya. Terus cerita-cerita, saya masih kecil tuh dengerin cerita-ceritanya. Terus tapi waktu itu saya kecil sekali ya, mungkin TK atau kelas 1. Tapi itu jadi apa ya, sesuatu yang saya ingat dan saya pengen tahu lebih gitu loh. Jadi ketika SMA ujuk-ujuk lah, ya apa sih, Habis mandi lagi cantik. di Taruna ada jurusan-jurusannya juga gitu. Iya, per kelas. Ada saintek gitu. IPA IPS mungkin ya. Mirip. Ini ngambil apa, Mas? Saya ngambil saintekes. Terus nanti rencananya dari SMA Taruna kemana? Pengen ke UNER. Ambil apa? Saya pengen ambil FKG-nya. FKG. Iya. Kalau Mbaknya? Unhan Bapak. Unhan. Orang Unhan sering kesini sama saya juga. Untuk Yang sejarah militer. ya. Nah ini mau sejarah militer. Sini kampus ya. Perang Surabaya. Kalau menurut Bapak perang Surabaya itu kayak apa? Maksudnya ya perang yang luar biasa karena melibatkan gini-gini. Yang jelas itu adalah perang dengan skala terbesar. Iya. Antara 45 sampai 49. Selama perang kemerdekaan itu adalah perang dengan skala paling besar dan melibatkan 3 matra sekaligus. Darat, laut, udara. Itu yang mengawali pertempuran Surabaya. Mengawali semua matra. Enggak, maksudnya 3 matra itu Inggris menurunkan 3 matra. Itu di tempat lain kan nggak ada yang seperti itu. Dengan durasi pertempuran yang sepanjang itu. Sampai Desember. Di buku itu kan tak tulis ada salah satu clipping. Inggris pun menyebut bahwa penembak-penembak artileri Indonesia itu sama baiknya dengan Jerman. Sampai Desember mereka udah kehilangan belasan pesawat loh, rontok sama pejuang-pejuang kita. Jadi duelnya luar biasa Surabaya. Habis-habisan. Dan semua persenjataan Indonesia tuh kebanyakan dari Jepang ya? Iya, dari Jepang. Surabaya itu memang dikenal sejarahnya kota petarung. Mulai dulu ketika dia dikuasai Mataram nggak bisa ngalahin Surabaya. Semua daerah ditaklukkan kecuali Surabaya nggak bisa dia. Gagal terus, kalah terus. Padahal kecil. Akhirnya mereka bisa menangnya apa? Kalimasnya dibuntu, sungainya dibuntu. Sungai dibuntu, terus bangkai prajurit, bangkai binatang dicemplungin kali semua, diracun. Terjadi wabah, akhirnya Surabaya nyala. Bonek soalnya. Bonek. Tapi itu juga nggak bisa dipandang sebagai perangnya orang Surabaya aja ya. Ketika kita ngomong perang Surabaya itu sebuah miniatur Indonesia. Itu bisa dibaca ya di sini. PRI Ambon, PRI Kalimantan, PRI Sulawesi, PRI Sunda Kecil. Tahu nggak Sunda Kecil apa?
Mana Sunda kecil? Wow, pernah dengar. Pernah dengar loh Kak. Sunda kecil itu Bali, Oh iya. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu disebut Sunda kecil. Nah, sekarang yang Sunda kecil itu ada. Jadi semuanya terlibat. Dan ada satu cerita sekarang di dekatnya kaki Suramadu itu ada benteng kuno. Itu masih penuh lubang tembakan. Itu adalah benteng Gedung Cewek. Jadi dulu ceritanya waktu perang Surabaya itu orang-orang Hehu ada yang dari Sumatera. Itu setelah dari Morotai mereka dikapalkan pulang mau dibalikin ke Sumatera. Rute kapal sama kayak sekarang. Dari Morotai ke Sulawesi Selatan, Makassar, pelabuhan Makassar ke Surabaya. Nyampe Surabaya masih nunggu lagi, mereka akan dikapalin ke arah barat ya. Pas nyampe Surabaya, orang-orang ini lagi jalan-jalan, ketemu sama salah satu tokoh Surabaya, Kolonel Wiliatur Hutagalung. Dari namanya Hutagalung tahu kan orang mana? Bali. Hutagalung orang Sumatera. Oh, Di jalan ketemu dia Hutagalung sama orang-orang ini, dengar suaranya kok ngobrol-ngobrol pakai bahasa Tapanuli. Iya. Dia bilang gitu. Terus akhirnya ditanya, ini siapa? Kalian siapa? Kami Hehu. Dia cerita udah dari sana kalah perang kan, balik. Terus waktu itu disuruh kumpul semuanya sama Hutagalung ini, Wiliatur Hutagalung. Dia bilang, kami ini diambang perang. Kami punya benteng Gedung Cewek dengan meriam-meriam raksasa dan kami nggak bisa mengoperasikan. Tapi Anda bisa. Anda bisa. Apakah bersedia ikut bertempur bersama kami? Kali ini bukan lagi di bawah Jepang, tapi di bawah Indonesia. Orang kalah perang, ya tadi yang saya ceritakan, yang mereka ngelihat badan temennya tercerai-berai, makan daging Iya. bangkai, makan daging temennya. Orang kalah perang, psikisnya apa? Pulang lah, ketemu istri lah, ketemu keluarga lah, udah cukup lah ini. Ya kan? Apalagi disuruh ngelawan sekutu lagi gitu loh. Kan mereka udah dihajar sama sekutu, suruh perang lawan sekutu lagi. Tapi yang luar biasa adalah mereka semuanya memutuskan tinggal. Dan akhirnya membentuk batalion, karena mereka dari Sumatera. Mereka menyebut diri mereka Batalion Sriwijaya. Pimpinannya namanya Jansen Rambi. Akhirnya orang-orang ini menempati benteng itu dan hasilnya bisa ditebak. Batalion ini musnah. Batalionnya Jansen Rambi. Hampir semuanya saya sampai lupa sih. Itu sini aja Bu, ya, buat ininya. Batalion ini hampir musnah, semuanya gugur, hampir semuanya gugur. Sekitar 200. William Hutagalung menuliskan diperkirakan sekitar 200 gugur tanpa sempat dievakuasi jenazahnya. Karena gencarnya tembakan artileri Inggris. Di Gedung Cewek situ apa namanya? Iya, benteng Gedung Cewek. Sampai sekarang masih banyak bekas tembakannya di situ. Nah itu kemudian pasukan yang masih hidup ini ditulis di sini juga bergabung sama pasukannya Mayangkara. Mayangkara ini kalau mbaknya masuk ke dari Surabaya dari arah Wonokromo, ada patung orang naik kuda di depannya RSI, tahu nggak? Oh iya tahu. Itu orangnya. Pimpinan Mayangkara namanya Jarod Sugiantoro. Jadi bergabung ke pasukannya Jarod Sugiantoro. Jansen Rambi yang tadinya jadi komandan benteng Gedung Cewek, akhirnya menggantikan Jarod Sugiantoro jadi komandan yang kedua, komandan Mayangkara. Jadi waktu itu pikiran bahwa ini kan perannya orang Surabaya. Enggak ada. Itu enggak. Jadi mereka udah ada kesadaran kuat bahwa kita memang membela kehormatan bangsa yang sama. Ya, habis batalion itu. mati semua artinya. Ya itu 200-an, ditulis 200-an. Ya enggak semua komandannya masih hidup.
November tuh korbannya juga banyak. Catatan tuh macam-macam mbak. Iya. Ada yang menuliskan 15.000, ada yang menuliskan 20.000. Perhitungan kan sulit ya Iya. pada masa itu. Ya perkiraan aja segitu. Ya setelah Jepang menyerah nih mbak, kita kembali ke awal. Setelah Jepang menyerah kan Sekutu kan masuk ke Indonesia. Pasukan Peta dan Heiho kan udah nggak ada yang koordinir, itu Iya. kemana semua? Membentuk laskar-laskar itu ada di tiap sub di sini kan ada laskar-laskar gimana terbentuknya, yaitu dari orang-orang Dari orang-orang Peta dan ex Heiho. Peta dan Heiho. Mereka jadi motor semua mbak, orang-orang penting, nggak mungkin jadi driver ya mesti nyetir tok. Tapi orang yang punya skill mengoperasikan meriam dan segala macam, ngerti pengetahuan militer, ya pasti udah jadi perwira. Berarti rata-rata orang Heiho itu bisa menulis dan membaca. Bisa, kalau mereka ada tesnya itu. Iyo, tes baca Tapi tulis. bisa menulis dan membaca. Iya, Syarat masuk. bahkan ada tes matematikanya. Itu yang ngasih syarat itu Jepang Jepang. sebelumnya. Iya, Kalau enggak cuma Heiho, Peta juga bapak. Peta juga. Nah waktu pembentukan Heiho dan Peta, Nah, yang nggak bisa baca tulis ya nggak bisa. dibuang sama Jepang. Iya, ya otomatis nggak bisa. Gak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jepang itu membuat banyak sekali milisi, banyak, dan itu ada kasta-kastanya ya. Heiho misalnya yang paling elit lah, paling mereka Gak bener-bener masuk syarat bisa di bawahnya. paling elit karena mereka bener-bener dipakai untuk perang. Ya mereka ada persaingan sendiri antara Heiho dan Peta ya. Pernah tercatat terjadi keributan perkelahian antara Heiho dan siswa Heiho dan siswa Peta, ada itu kejadian. Tapi di luar itu juga kan banyak. Tiap Tonarigiri itu ada RT RW, mereka tuh membentuk milisi-milisi kecil. Jadi orang kita ketika perang 10 November meletus itu sedikit banyak itu sudah ngerti militer, minimal perintah-perintah dasar baris berbaris itu ngerti. Anak-anak SD itu aja udah baris berbaris banget mereka. Terus yang dibuang itu nggak dia apa-apain sama Jepang? Ya enggak, maksudnya kan masuk kan mereka punya jatah kan, Santan masuk SMA Taruna Nusantara kan, masuk semuanya bisa masuk kan, nggak bisa, Iya. Kota. ada kuotanya. Sama pendidikan Jepang juga sama, tiap kelasnya pendidikannya, misalnya Jepang di Peta di sini ada 3 ya, tempat pendidikan di Surabaya 1, Mojokerto 1, Gresik 1, dan 4 itu di Buduran 1. Dan tiap tempat itu kan punya kapasitas untuk mendidik, nggak bisa semuanya. Kapasitas 100, ya udah ya diambil 100, yang bisa, yang nggak bisa membaca ya udah berarti yang di luar 100 nggak bisa. Ibaratnya gitu. Dan itu dididiknya di mana? Macam-macam tempatnya. Kalau yang utama untuk perwira di Bogor. Kalau pabrik Bandung Benda itu Belum benar di mana itu? bisa. Saya nggak tahu ya. Kalau Peta Gresik itu titik tepatnya di mana, Mojokerto aku juga nggak tahu. Yang aku tahu Surabaya sama Sidoarjo. Kalau Sidoarjo itu Buduran yang sekarang jadi kantornya sini Angkatan Darat. Itu dulunya pabrik gula juga, pabrik gula, terus jadi markasnya Peta, tempat pendidikannya Peta, terus sekarang jadi sini Angkatan Darat. Kalau yang Surabaya jadi tempatnya marinir di Gunung Sari. Kalau yang Gresik sama Mojokerto saya nggak tahu, saya nggak pernah nemu detail titiknya di mana. Bahkan Hizbullah Sabilillah itu juga bikinannya Jepang. Bikinan